Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Faikutul5, mahasiswi dari Poltekkes Malang semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit menular, salah satunya yaitu TB paru. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang prevalensi terjadinya TB paru. TB paru, biasa disebut tuberkulosis atau TBC, adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosa. Bakteri ini merupakan bakteri basil yang sangat kuat, sehingga memerlukan waktu lama untuk mengobatinya. Bakteri ini lebih sering menginfeksi organ paru-paru dibandingkan bagian lain di tubuh manusia. Insidensi TBC dilaporkan meningkat secara drastis pada dekade terakhir ini di seluruh dunia. Demikian pula di Indonesia. Tuberkulosis atau TBC merupakan masalah kesehatan baik dari sisi angka kematian atau mortalitas, angka kejadian penyakit atau morbiditas, maupun diagnosis dan terapinya. Dengan penduduk lebih dari 200 juta orang, Indonesia menempati urutan ketiga setelah India dan Cina dalam hal jumlah penderita di antara dua negara dengan masalah TBC terbesar di dunia. Berdasarkan hasil survei kesehatan rumah tangga, Depkes RI tahun 1992 menunjukkan bahwa tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit kedua penyebab kematian, sedangkan pada tahun 1986 merupakan penyebab kematian keempat. Pada tahun 1999, WHO Global Surveillance memperkirakan di Indonesia terdapat 583.000 penderita tuberkulosis atau TBC baru per tahun dengan 262.000 BTA positif atau incidence rate kira-kira 130 per 100.000 penduduk. Kematian akibat tuberkulosis atau TBC diperkirakan menimpa 140.000 penduduk tiap tahun. Jumlah penderita TBC paru dari tahun ke tahun di Indonesia terus meningkat. Saat ini setiap menit muncul satu penderita baru TBC paru, dan setiap 2 menit muncul satu penderita baru TBC yang menular. Bahkan setiap 4 menit sekali satu orang meninggal akibat TBC di Indonesia. Kenyataan mengenai penyakit TBC di Indonesia begitu mengkhawatirkan, sehingga kita harus waspada sejak dini dan mendapatkan informasi secara lengkap tentang penyakit TBC. Di sini saya akan menjelaskan pengertian TBC menurut Depkes RI tahun 2002, yaitu suatu penyakit granulomatosa kronis menular yang disebabkan oleh MT. Penyakit ini biasanya mengenai paru, tetapi dapat menyerang semua organ atau jaringan tubuh, misalnya pada limnode, pleura, dan area osteoartikular. Biasanya pada bagian tengah granuloma tuberkel mengalami nekrosis perkijuan. Selanjutnya, yaitu menurut Depkes RI tahun 2007, tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman TB Mycobacterium tuberculosis. Sebagian besar kuman TBC menyerang paru, tetapi dapat juga mengenai organ tubuh lainnya. Tuberkulosis yang menyerang organ selain paru atau kelenjar limfa, kulit, otak, tulang, usus, dan ginjal disebut tuberkulosis ekstraparu. Mycobacterium tuberculosis berbentuk batang, berukuran panjang 1-4 mikron dan tebal 0,3 sampai 0,6 mikron. Mempunyai sifat khusus yaitu tahan terhadap asam pada pewarnaan. Oleh karena itu disebut sebagai basil tahan asam atau BTA. Kuman tuberkulosis cepat mati dengan sinar matahari langsung, tetapi dapat bertahan hidup beberapa jam di tempat yang gelap dan lembab. Dalam jaringan tubuh, kuman ini dapat dorman atau tertidur lama dalam beberapa tahun. Penyakit TBC dapat juga menyerang siapa saja, yaitu tua, muda, laki-laki, perempuan, miskin, atau kaya, dan di mana saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana terjadinya penyakit TBC. Yang pertama, karena infeksi primer. Infeksi primer terjadi saat seseorang terpapar pertama kali dengan kuman TBC. Percikan dahak yang terhirup sangat kecil ukurannya, sehingga dapat melewati sistem pertahanan
mukosiler bronkus, dan terus berjalan sehingga sampai di alveolus dan menetap di sana. Infeksi dimulai saat kuman TBC berhasil berkembang biak dengan cara membela diri di paru, yang mengakibatkan peradangan di dalam paru. Saluran limfu akan membawa kuman TBC ke kelenjar limfe di sekitar hilus paru, dan ini disebut sebagai kompleks primer. Waktu antara terjadinya infeksi sampai pembentukan kompleks primer adalah sekitar 4-6 minggu. Adanya infeksi dapat dibuktikan dengan terjadinya perubahan reaksi tuberkulin dari negatif menjadi positif. Kelanjutan setelah infeksi primer tergantung dari banyaknya kuman yang masuk dan besarnya respon daya tahan tubuh atau imunitas seluler. Pada umumnya, reaksi daya tahan tubuh tersebut dapat menghentikan perkembangan kuman TBC. Meskipun demikian, ada beberapa kuman akan menetap sebagai kuman persister atau dorman atau tidur. Kadang-kadang daya tahan tubuh tidak mampu menghentikan perkembangan kuman. Akibatnya, dalam beberapa bulan yang bersangkutan akan menjadi penderita TBC. Yang kedua, tuberkulosis pasca primer. Tuberkulosis pasca primer biasanya terjadi setelah beberapa bulan atau tahun sesudah infeksi primer. Misalnya, karena daya tahan tubuh menurun akibat terinfeksi HIV atau status gizi buruk. Ciri khas dari tuberkulosis pasca primer adalah kerusakan paru yang luas dengan terjadinya kavitas atau efusi pleura. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara penularan TBC. Penyakit TBC biasanya menular melalui udara yang tercemar dengan bakteri Mycobacterium tuberculosa yang dilepaskan pada saat penderita TBC batuk. Dan pada anak-anak sumber infeksi umumnya berasal dari penderita TBC dewasa. Bakteri ini bila sering masuk dan terkumpul di dalam paru-paru akan berkembang biak menjadi banyak, terutama pada orang dengan daya tahan tubuh yang rendah, dan dapat menyebar melalui pembuluh darah atau kelenjar getah bening. Hal tersebutlah yang menjadi satu-satunya cara penyebaran dan penularan dari bakteri TBC. Sedangkan banyak orang mengira berbagai hal lainnya juga dapat menjadi penyebab tertularnya penyakit TBC. Padahal berbagai hal tersebut sebenarnya tidak berpengaruh dalam hal penularan gejala batuk TBC. Selanjutnya yaitu faktor orang yang terkena TBC dengan daya tahan tubuh yang kurang. Kemampuan untuk melawan infeksi adalah kemampuan pertahanan tubuh untuk mengatasi organisme yang menyerang. Kemampuan tersebut tergantung pada usia yang terinfeksi, namun kekebalan tubuh tidak mampu bekerja baik pada setiap usia. Sistem kekebalan tubuh lemah pada saat kelahiran dan perlahan-lahan menjadi semakin baik menjelang usia 10 tahun, hingga usia pubertas seseorang anak kurang mampu mencegah penyebaran melalui darah. Sekalipun lambat, lawan kemampuan tersebut akan meningkat sejalan dengan usia. Selain daya tahan tubuh yang lemah, yaitu disebabkan yang pertama oleh gizi buruk. Terdapat bukti sangat jelas bahwa kelaparan atau gizi buruk mengurangi daya tahan terhadap penyakit. Faktor ini sangat penting pada masyarakat miskin, baik pada orang dewasa maupun pada anak. Kompleks kemiskinan seluruhnya ini lebih memudahkan TB berkembang menjadi penyakit. Namun, anak dengan status gizi yang baik tampaknya mampu mencegah penyebaran penyakit tersebut di dalam paru itu sendiri. Yang kedua yaitu orang berusia lanjut atau bayi pengidap infeksi HIV atau AIDS. Pengaruh infeksi HIV atau AIDS mengakibatkan kerusakan luas sistem daya tahan tubuh, sehingga jika terjadi infeksi seperti tuberkulosis, maka yang bersangkutan akan menjadi sakit parah. Sehingga jika terjadi infeksi seperti tuberkulosis, maka yang akan bersangkutan menjadi lebih parah, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Bila jumlah orang terinfeksi HIV meningkat, maka jumlah penderita TBC akan meningkat. Dengan demikian, penularan TBC di masyarakat akan meningkat pula. Selanjutnya yaitu gejala ciri penyakit TBC paru. Yang pertama, ketika penderita batuk atau berdahak biasanya disertai keluarnya darah. Yang kedua, penderita mengalami sesak napas dan nyeri pada bagian dada. Yang ketiga,
penderita mengalami demam atau meriang panas dingin lebih dari sebulan. Yang keempat, penderita berkeringat pada waktu malam hari tanpa penyebab yang jelas. Yang kelima, badan penderita lemah dan lesu. Yang keenam, penderita mengalami penurunan berat badan dikarenakan hilangnya nafsu makan. Dan yang terakhir, urin penderita berubah warna menjadi kemerahan atau keruh. Ciri gejala ini muncul pada kondisi selanjutnya. Setelah saya menjelaskan tentang gejala secara umum, sekarang saya akan menjelaskan gejala sistemik atau utama. Yang pertama, demam tidak terlalu tinggi yang berlangsung lama. Biasanya dirasakan malam hari disertai keringat malam. Yang kedua, kadang-kadang serangan demam seperti influenza dan bersifat hilang timbul. Yang ketiga, penurunan nafsu makan dan berat badan. Yang keempat, batuk-batuk selama lebih dari 3 minggu atau dapat disertai dengan darah. Dan yang terakhir, perasaan tidak enak atau malaise dan lemah. Setelah gejala utama, sekarang yaitu gejala khusus. Yang pertama, tergantung dari organ tubuh mana yang terkena. Bila terjadi sumbatan sebagian bronkus atau saluran yang menuju ke paru-paru akibat penekanan kelenjar getah bening yang membesar akan menimbulkan suara mengi, suara nafas melemah yang disertai sesak. Yang kedua, jika ada cairan di rongga pleura atau pembungkus paru-paru, dapat disertai dengan keluhan sakit dada. Yang ketiga, bila mengenai tulang, maka akan terjadi gejala seperti infeksi tulang yang pada suatu saat dapat membentuk saluran dan bermuara pada kulit di atasnya. Pada muara ini akan keluar cairan nanah. Dan yang keempat, pada anak-anak dapat mengenai otak atau lapisan pembungkus otak dan disebut sebagai meningitis atau radang selaput otak. Gejalanya adalah demam tinggi, adanya penurunan kesadaran dan kejang-kejang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pencegahan TBC. Adapun tujuan dari pencegahan TBC sendiri yaitu yang pertama, menyembuhkan penderita, yang kedua, mencegah kematian, yang ketiga, mencegah kekambuhan, dan yang terakhir, menurunkan tingkat penularan. Agar kita dapat terhindar dari penyakit TBC, maka kita dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, imunisasi BCG. Imunisasi BCG biasanya dapat didapat ketika bayi. Yang kedua, bila ada yang dicurigai sebagai penderita TBC, maka harus segera mendapatkan pengobatan sampai tuntas agar tidak menjadi penyakit yang lebih berat dan menjadi sumber penularan bakteri TBC. Yang ketiga, bagi penderita tidak meludah sembarangan. Yang keempat, tidak melakukan kontak udara dengan penderita. Yang kelima, minum obat pencegahan dan hidup secara sehat. Yang keenam, rumah harus memiliki ventilasi udara yang baik sehingga sinar matahari pagi dapat masuk ke dalam rumah. Yang ketujuh, menutup mulut dengan sapu tangan bila batuk serta tidak meludah atau mengeluarkan dahak di sembarangan tempat dan menyediakan tempat ludah yang diberi lisol atau bahan lain yang dianjurkan dokter untuk mengurangi aktivitas kerja serta menenangkan pikiran. Yang kedelapan, dengan melakukan sinar ultraviolet untuk membasmi bakteri. Yang kesembilan, yaitu dengan pemberian obat isoniazid. Selanjutnya yaitu jenis-jenis obat untuk TBC. Yang pertama, isoniazid, yang kedua, rifampicin, yang ketiga, pyrazinamide, dan yang terakhir, streptomycin. Selanjutnya yaitu prinsip pengobatan yang perlu diterapkan terhadap penderita TBC. Yang pertama, obat TBC diberikan beberapa jenis obat dalam jumlah cukup dan dosis tepat selama 6-8 bulan agar semua kuman dapat terbunuh. Yang kedua, apabila panduan obat yang digunakan tidak adekuat atau jenis, dosis, dan jangka waktu pengobatan, kuman TBC akan berkembang menjadi kuman kebal obat atau resisten. Yang ketiga, perlu dilakukan dengan pengawasan langsung oleh seorang pengawas menelan obat atau PMO. Dan yang terakhir, pengobatan TBC diberikan dalam 2 tahap.
yaitu tahap intensif dan lanjutan. Sekian dari saya penjelasan tentang TBC, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.